Shalom. Sekali lagi sambil melambaikan tangan di atas. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Belum semua, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara terkasih datang ke tempat ini dengan segala kerinduan hati untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya himbau dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mematikan HP atau membuat silent untuk tidak mengganggu jalannya ibadah kita dari awal hingga akhir, untuk tetap nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Kita percaya dan yakin apapun yang terjadi saat ini, baik itu karena human error, karena manusia atau karena bencana alam. Kalau kita lihat sering terjadi juga bencana alam, terjadi banjir mungkin, ataupun sesama kita, orang-orang yang percaya di negara tetangga kita sedang mengalami luar biasa musibah. Tetap kita doakan supaya tetap meskipun di dalam penderitaan tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau berkata bahwa Tuhan tetap baik. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan Bapak Ibu, katakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Lagi katakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Dengan iman katakan apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap. Dengan sukacita katakan perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung, ku cinta Yesus mempelaiku. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tuhan tetap baik. Dengan iman katakan Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus dengan sukacita katakan perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung, ku cinta Yesus perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan, damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menang. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Kami cinta Engkau Tuhan, ku cinta Yesus mempelaiku. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang ke rumah Tuhan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita, yang terambil dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 9.
Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mari bersama. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Kita berdoa. Di kaki Tuhan menyembahnya, memuliakan namanya, meninggikan namanya, masuk ke dalam hadiratnya, dan sama-sama kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau berkata Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus tetap baik dalam segala hal yang terjadi. Kami juga tetap berkata Tuhan Yesus baik, dan kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini roh kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ini sembah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan rasa percaya dan iman katakan, apapun yang terjadi, amin, di dalam hidupku, selalu ku berkata Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik bagi kami ya Bapa. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan iman penuh katakan, apapun yang terjadi ya Yesus di dalam hidupku, kami mau berkata ya Tuhan, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau,
kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang kita alami pada siang hari ini, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu seperti kita sekarang di padang pasir, tidak ada yang menolong, tidak ada jalan keluar. Namun percayalah, Tuhan Yesus pertolongannya akan tepat pada waktunya dan akan indah pada waktunya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya semua untuk selalu mendatangkan kebaikan. Dan kita mau berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Dengan iman dan lembut katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu hanya jemaat saja katakan, ku sembah ya Yesus. Ya Bapa, dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu? Oh. Ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lagi katakan, sembah Kau, ini sembah kami ya Bapa. Tak dapat ku membalas kasih. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi katakan, kami sembah. Selalu menyenangkan. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Bapa yang kami sembah, ya Yesus. Ini sembah kami ya Bapa. Engkau baik ya Tuhan, kami sembah. Haleluya. Sembah namanya ya Bapa. Agungkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Yesus tetap baik, Engkau Yesus selalu baik. Kami mau berkata Tuhan, kebaikan-Mu sempurna ya Bapa. Kalau saat ini doa kami belum terjawab ya Tuhan, kami mau menunggu sampai doa itu terjawab ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang lebih tahu apa yang kami perlu saat ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap selalu bersyukur akan segala hal. Bahkan saat ini kami telah dalam proses kehidupan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sendirian. Ada Roh-Mu yang berikan kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang berikan kami kesanggupan, Roh Kudus-Mu yang berikan kami sukacita demi sukacita. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah hidup kami. Terima kasih ya Yesus, buat uluran tangan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Ajar hati ini untuk tetap selalu bersyukur dan berkata Tuhan Yesus tetap baik ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau tiada yang lain di dalam hidup kami ya Bapa. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau selalu di hatiku. Ku sembah Kau Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya Kau satu. Ku sembah sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Oh, ku sanjung tinggi nama-Mu Yesus Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau selalu di hatiku. Oh,
satu Dia. Hanya Kau. Dengan iman dan rasa bangga katakan, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi, kami mau berkata Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala hal, sebab Engkau Tuhan tiada yang lain di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai meninggikan memuji Engkau, dan kami siap-siap bersuka cita. Bersama-sama kita katakan amin. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Salam dulu kanan kiri, muka belakang minimal 4 orang, katakan Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya, Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita. Percaya. Dan saat ini kita mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kita mau bersorak hosana. Haleluya. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu, dengan sukacita, wajah yang penuh kasih, menunjukkan sinar kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kepada-Mu ya Bapa. Dengan sukacita katakan, hey. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tangan, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari yang ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, yeah. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Hey, yeah. Kami bersorak meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan rasa percaya katakan, saat ini ku datang lagi. Pada siapa? Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tangan sama-sama ya. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yo, hari-hari yang ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa pegang tangan kanan kirinya. Haleluya. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku. Yesus, Kaulah. Haleluya. Ayo katakan, angkat tangan. Haleluya, sorak hosana. Hey. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Tangan di atas, tepuk tangan, biarkan memusik memuji Tuhan. Kita percaya Yesus cinta sama kita, Yesus sayang sama kita. Dengan iman sukacita kita katakan, saya cuma mau bilang Yesus cintaku,
Yesus cintaku, Yesus sayangku. saya cuma mau bilang Yesus sayangku. Ayo lagi. Yesus cintaku, Yesus sayangku. saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus Sekarang cintaku, kaum pria berkata, Yesus sayangku. saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku. lagi Yesus sekali lagi kamu sayangku. saya cuma mau bilang. Yesus sayangku. Gantian sekarang kamu wanita katakan, Saya cuma mau bilang Yesus sayangku. Yesus sayang sama kita. Yesus sayangku, saya cuma mau bilang Yesus Ayo sayangku. katakan sama kanan kirinya, saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Haleluya, suara ke sana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, suara ke sana. Terpujilah sekali lagi kata haleluya. Jangan di atas, suara ke sana. Haleluya, glory bagimu. Yeah. Haleluya, suara ke sana. Terpujilah namamu. Terpujilah nama. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti biasa, kamu muda-mudi yang merasa muda-mudi coba lambaikan tangan. Yang belum menikah, ya, suara yang paling kencang, jodohnya yang terbaik dari Tuhan, amin. Siap serahkan haleluya 3 kali, amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Yes, ada perubahannya. Haleluya. Kamu Bapak Ibu siap, amin. Haleluya. 3 kali serahkan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita kembali mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus Engkau baik dalam hidup kami. Kembali bersuka cita kita memuji Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal, Tak pernah gagal dalam rencana. tak pernah luput, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ini kami percaya, kau selalu percaya. Apapun yang ku rasa, kau baik setiap. Engkau baik Tidak ada musim hidup. Haleluya. Engkau baik
hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau baik di dalam perhatikan. Ku mau saksikan kebaikan. Sekali lagi Engkau baik. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan kami telah berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik, selalu baik, dan akan teramat baik untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau gunung itu tak berpindah di depan kami mau belajar dan yakin dan percaya ada Tuhan yang memegang kuasa atas hidup kami. Walaupun logika kami memikirkan Tuhan ini tidak mungkin, namun bagi Engkau semua mungkin dan bisa terjadi. Haleluya. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau tak punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sekalipun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Oh, haleluya. Bersama kita katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan dalam hidup? Apakah masih Di saat logika kami berpikir ya Bapa, keadaan menghimpit ya Tuhan, melewati tangisan, setiap tetes air mata, rasa sesak di dada, namun iman kami berkata ya Bapa, imanku berkata, Tuhanku
kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, Dia setia. Haleluya. Walaupun gunung masalah kami tak berpindah di hadapan kami Tuhan, namun iman kami berkata Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sanggup, ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang sanggup memindahkan segala gunung-gunung masalah kami Tuhan, segala gunung-gunung problema hidup kami percaya. Yesus, iman kami berpegang pada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Walaupun kami dalam lembah kekelaman Tuhan Yesus, kami percaya ada tangan Tuhan, ada roh Tuhan yang menemani setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Ini iman kami ya Yesus, ini hati kami dan roh kami. Kami percaya Engkau selalu ada. Haleluya. Dengan lembut katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau tetap bersama kami ya Tuhan. Ya, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu yang setia. Sama-sama kita hormat bangkit
Salam. Iya. Kita bersyukur hari ini kita masih ada di bait Tuhan. Kitalah orang-orang berbahagia. Kitalah orang-orang beruntung. Kalau berjumpa dengan Tuhan, jangan ragukan, kita beruntung. Amin, saudara. Secara lahiriah, apa untung datang ke rumah Tuhan? Apa untung memuji Tuhan? Keluarnya uang kita. Ya. Ada pengorbanan. Pengorbanan itu, ya, saudara datang ke sini berkorban juga nya. Ya. Nggak langsung seperti Filipus dari rumah sampai di sini. Nggak perlu transportasi. Tapi kita butuh biaya. Itu kan pengeluaran. Tapi di dalam Tuhan, yang datang ke rumah Tuhan, dialah orang-orang yang beruntung. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kita membaca secara responsori. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut pajak. Yesus juga menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap diri mereka benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan mengucapkan doa tentang dirinya, "Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang lain, seperti pemeras, penipu, pezina, atau bahkan seperti pengumpul pajak ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Akan tetapi si pengumpul pajak berdiri agak jauh, bahkan tidak memandang ke langit. Sebaliknya, ia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Allah, berbelas kasihanlah kepadaku, si pendosa ini." 14 bersama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, coba senyum kanan kiri dulu. Firman ini luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Jangan kita terpengaruh karena keadaan. Seringkali anak Tuhan masih dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Jadi fokus kita jangan dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi. Makanya selama kita bernapas, kecuali sudah berhenti bernapas, apa mau kita bilang? Nggak bisa lagi dikhotbah, nggak bisa lagi mengerti apa firman Tuhan. Tapi selagi ada napas, jangan kita serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang muda, jangan serupa dengan dunia ini. Baca dulu itu Pak. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Jangan serupalah. Silakan. Apa katanya di situ? 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Iya. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Saudara, bahagian A dikatakan itu jelas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita masih berada di dunia, belum di sorga kita ini. Ya, ingatlah kita belum di sorga. Di dunia. Di dunia ada musuh kita. Tapi bukan manusia. Selama kita di dunia masih ada musuh. Musuh kita dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10. Ini musuh kita selama kita bernapas. Kecuali udah berhenti bernapas, nggak musuhan lagi kita dengan Yohanes yang tertulis Yohanes 10:10. Silakan Pak baca sekali lagi. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri itu bukan manusia. Ya. Maka jangan curiga kepada manusia. Pencuri itu enggak bisa dilihat oleh mata. Tapi memang dia pencuri. Pencuri ini tidak bisa diraba. Tidak bisa ditembak. Tidak bisa diborgol. Kalau manusia pencuri bisa diborgol, bisa dipenjarakan. Tapi yang dimaksud Yohanes 10:10 itu bentuk roh. Iblis itu bentuk roh. Enggak ada timbangannya. Gemuk kali iblis itu, 200 kilo. Mana bisa ditimbang iblis? Ya, nggak bisa ditimbang. Tinggi kali, sampai 3 meter. Nggak ada manusia 3 meter di kolong langit ini. Belum ada. Iblis tidak bisa diukur tingginya, tidak bisa ditimbang beratnya, karena dia roh. Saudara, hati-hati ya, waktu kita tidur datang ke tempat tidur kita dia. Apalagi punya pergumulan, punya tantangan, sakit penyakit kah, masalah anak kah, masalah suami kah, masalah istri kah, masalah tetangga kah, masalah teman sekerja. Dia pakai masalah itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Dikunci pun rapat-rapat pintu dan jendela, dia masuk ke kamar kita. Karena dia tidak punya tubuh, sama dengan angin. Angin enggak bisa ditimbang. Berat kali angin ini, 200 kilo. Mana bisa ditimbang angin? Saudara, angin yang bebas ini timbang. Angin hari ini luar biasa, 1,5 ton. Enggak bisa ditimbang angin. Haleluya. Saudara, pencuri di sini bukan manusia tapi iblis. Hati-hati. Waktu kita kerja, dia hadir di samping kita. Pastikan siapa yang hadir di waktu kita bekerja. Kalau iblis yang hadir, udahlah, kalau dia bos itu kerja. Kalau nggak ada bos main-main aja, nggak apa-apa itu. Kan dia nggak tahu. Gue salah sok-sok kau. Ya.
Saudara kekasih. Makanya saudara, di dunia musuh kita hanya satu, iblis. Jangan pernah menganggap manusia musuh kita jauh berkat. Tapi ingat ya, manusia juga dipasir paket iblis. Jangan nanti pulang dari rumah, itulah kau sesuai dengan khotbah, kau udah dipakai setan kau. Katanya sama istrinya. Apa yang gak tepuk tangan bersorak-sorai iblis? Jangan sekali-kali katakan kau sedang dipakai setan. Jempol diberikan setan kepadamu. Baik suami istri, baik orang tua terhadap anak, jangan katakan kau sedang dipakai setan. Hidupmu, perkataanmu sedang menenangkan setan dan mendukakan hati Tuhan. Benarkah hari ke hari hidup kita menenangkan Tuhan atau menenangkan setan? Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Kapan kita meragukan kebaikan Tuhan? Dikala penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Ketergantungan obat. Dimakan pun obat, tergantung kepada obat tetap sakit. Ragu dia. Mungkin Tuhan tidak baik bagi saya. Diragukan kebaikan Tuhan. Itu sama dengan tidak percaya kepada Yesus. Ada yang meragukan Tuhan dikala penyakitmu tidak sembuh, dikala masalah persoalan hidupmu sepertinya nggak ada pertolongan. Sudah berapa tahun masalahmu? Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Mulai diragukan Tuhan. Terus aku punya masalah. Terus aku punya masalah. Jangan ragukan kebaikan Yesus. Haleluya. Jangan ragukan. Kalau saudara ragukan kebaikan Yesus, orang Batak bilang, mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Waktu di gereja rame, sukacita bergelori, lompat-lompat, suara berteriak. Tidak salah lompat-lompat kawan, tidak salah berteriak. Sepertinya gembira, tapi sesungguhnya di hatinya tidak ada gembira. Sedih. Nanti pulang ke rumah seorang diri, dia sedih. Hanya di gereja kelihatan bergembira, tapi di rumah sedih. Ada yang di sini seperti itu? Nggak ada lah ya. Amin. Nggak ada lah ya. Di hati ini ada kok saya. Di gereja seperti bersuka, di rumah sedihnya aku terus. Hari lepas hari aku cinta padanya. Itu nyanyian. Tapi nggak cinta sama Yesus karena apa? Sepertinya Tuhan nggak menolong, nggak nyata kebaikan Tuhan. Saudara, tema firman hari ini, orang yang dibenarkan dan dipilih Allah. Orang yang dibenarkan
dan dipilih Allah. Belum tentu ya, tapi saya berharap semua kita sudah dibenarkan. Amin. Dibenarkan. Semua kita sudah dipilih Allah. Dipilih aja ketua RT, kepala lingkungan, langsung berubah. Perkataannya berubah, cara jalannya berubah, cara makannya berubah, penampilannya berubah. Itu baru dipilih jadi kepala lingkungan, kepala dusun. Apalagi kalau dipilih jadi bupati. Wah, hebat lagi. Ya, hati-hati. Yang memilih manusia. Yang membenarkan manusia. Tapi kita dibenarkan dan dipilih Allah. Amin. Saudara. Ciri-ciri khas yang dipilih dan dibenarkan Allah adalah salah satu hati yang bergembira. Coba baca Amsal 6 saya kira kalau tidak silap. Hati yang gembira. Jadi ciri-ciri yang dipilih Allah gembira aja. Pastikan sepanjang hari gembira. Pastikan sepanjang malam gembira. Hari ke hari terus gembira. Itu tanda orang dibenarkan dan dipilih Allah. Silakan. Dapat ayatnya Pak? Amsal 17 ayat 22. Iya, 17 bukan 16 ya. Silakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Apa katanya? Hati yang otak gembira. yang gembira atau hati yang gembira? Hati yang gembira. Perhatian Tuhan kepada hati kita. Jangan sampai sedih hati kita. Hati yang gembira. Ciri-ciri yang dibenarkan dan dipilih Allah. Bergembira. Hatinya bergembira. Mau ke sini hatinya bergembira? Selama berdoa pembukaan sampai doa mendengar firman masih gembira? Ya. Hanya saudara yang tahulah. Jangan, saya nggak perlu menghakimi saudara. Saya yang berdosa nanti. Kalau saya hakimi saudara, saya nggak masuk surga, sudah masuk surga. Maka saudara saya jarang. Saya lalai ya, manusia biasa. Tapi tidak pernah di hati saya ingin menghakimi sesama manusia. Kadang-kadang di hati kita tidak ingin menghakimi. Prakteknya menghakimi. Lihatlah tadi orang Farisi. Dia nggak sadar. Dia menghakimi semua orang. Dia hanya merasa dia yang paling baik. Dia yang dekat dengan Tuhan. Dia bersama Tuhan. Dia yang paling kudus. Dia paling setia. Hati-hati. Saya berdoa jangan ada umat Tuhan seperti orang Farisi ini. Hati-hati ya, makanya tetap roh Tuhan menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Kadang-kadang bertahun-tahun dia menghakimi manusia, gak sadar itu. Kalau sadar pasti bertobat, berhenti. Masalahnya gak sadar. Dibuat pun namanya si sadar, tetap tidak sadar. Udah diganti nama. Orang Batak kan kalau sakit-sakit,
nggak cocok nama itu. Gantilah si sehat. Jiwa sehat, tetap sakit-sakitan. Marah-marah aja kerjanya. Bikinlah si sabar. Tetap nggak sabar. Ya. Yang mengubah kita bukan nama. Yang mengubah kita, yang membuat kita sadar, bukan harus diubah nama si sadar. Tapi dia nggak pernah sadar. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itulah yang memberi kesadaran. Sadar kita, berarti udah lama saya dikuasai roh Parisi yang suka menghakimi. Itu roh Parisi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada yang sakit hari ini, jangan fokus lihat dirimu yang sakit itu. Nanti ragu, tidak percaya Yesus sudah menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Darahnya, bilurnya sudah menyembuhkan kita. Seringkali mata kita ini dipakai, kan masih sakit kau, masih sudah tidur, makan enggak selera. Rendang kau bilang kerikil, karena apa? Enggak bisa digigil lagi, enggak bisa dikunyah. Yang kerikilnya kau kasih sama saya katanya. Kenapa? Enggak bisa dikunyah. Saudara, itu akibat apa? Di sini hatinya tidak gembira. Maka kalau tidak gembira hatimu, kalau tidak gembira hatiku, yang pasti sakit. Kalau tidak sakit fisik, sakit jiwa. Lebih parah lagi, gangguan jiwa. Kita pikir kita tidak terganggu jiwa kita, padahal terganggu. Ada orang malu berobat ke psikiater. Saya bukan orang gila kok, kenapa saya ke rumah sakit? Firman seperti ini nggak perlu sama saya. Saya bukan seperti itu. Hati-hati ya. Hati-hati ya, membanggakan diri, lebih kudus, lebih saleh, lebih baik, lebih setia memberi perpuluhan. Hati-hati yang setia memberi perpuluhan. Jangan sampai dimasuki roh Parisi, apalagi nggak kasih perpuluhan. Orang Parisi setia memberikan perpuluhan, setia puasa 2 kali seminggu puasa. Bangun, siapa tahu di gereja gembala pun betul puasa itu udah kesembuh. Saya lebih bagus dari gembala, belum tentu itu kan menghakimi kan. Gembalanya pun dihakimi. Agak enak ya firman ini, saya rasa enak kok. Haleluya. Enggak dioperasi sedikit, operasi itu enggak enak, sakit bagi daging kita. Ya. Kalau enggak siap, firman apa itu? Makanya gereja enggak maju. Saudara, berduyun-duyun manusia datang ke sini belum tentu berkenan, belum tentu sudah dipilih Allah. Kalau dilihat dengan mata, pastilah orang-orang ini ke surga. Sekali berdoa 2 jam, maka bisa ibadah. Masuk jam 8, pulang jam 1, berapa jam itu? Berapa jam ya? Masuk jam 8, ibadah jam 8, pulang jam 1. 2 jam ya?
Hah? 5 jam. Haleluya. Sampai bawa bontot semua jemaat, bawa bontot. Bahasa Batak di kampung kami bawa tugo. Dibawa itu. Kan 5 jam kan? Jadi istirahatlah setengah jam. Lanjut lagi. Kalau orang melihat pastilah mereka ini ke surga. Belum tentu apa kata orang. Itu kata Tuhan. Lihat dari buahnya. Kalau suka dia menghakimi, gak ada buah, saudara. Jangan kemana-mana. Hanya kita masuk surga, yang lain tidak masuk. Hati-hati tuh. Jangan bergabung kemana-mana. Cukup kita aja. Karena kita sudah dipersiapkan masuk surga. Sepi kali surga kalau hanya gereja lokal yang masuk surga. Itu roh penghakiman. Makanya tubuh Kristus saling mendoakan. Haleluya. Jangan merasa Gibimanu lebih benar dari gereja yang lain. Karena yang lain hanya hitungan jari. Berapa jari? 10. Enggak pernah lebih dari 10 mereka beribadah. Kita kan ya puluhan lah, belum ratusan, puluhan. 50 paling sedikit. Bisa lebih, bisa 60, 70 dan seterusnya. Belum ratusan. Kita sibuk mata melihat itu saja. Bertahun-tahun. Udah berapa tahun mereka beribadah? Baru 50 tahun. Tapi jemaatnya paling tinggi 10 orang. Udah si pendeta, burhani, pelayan, jemaat. Udah di situ 10 orang. Apa kita vonis mereka? Bahwa mereka tidak hadir Tuhan di tengah-tengah mereka. Jangankan kalau kita vonis, kita anggap mereka tidak masuk surga. Jangan-jangan kita yang bilang itu, kita nggak masuk surga. Saudara. Makanya ciri-ciri yang dibenarkan dipilih Allah, hatimu selalu gembira. Amin. Ya. Saya praktikkan di rumah. Ya. Enggak mau saya pikiri apapun. Yang membuat sedih, enggak saya pikiri. Saudara, bangun jam 1 pagi. Saya pikir sudah jam 6 pagi. Nggak ngantuk. Bah, gimana? Jam 1 tengah malam. Lewat tengah malam. Segar mata saya. Lalu, kalau saya tidak fokus kepada Yesus, pasti pikiran saya akan dipakai oleh iblis. Buktinya pakai, nggak bisa tidur berjam-jam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 tidak bisa tidur. Tuhan kayak membuat kita nggak tidur? Belum tentu. Ya. Macam mana lah anakmu? Masa depan anakmu? Macam mana burumu? Sudah 35 tahun. Nggak ada pernah datang laki-laki. Yang tidak ganteng pun nggak datang. Apalagi ganteng. Yang kere pun nggak datang. Apalagi yang sudah berhasil. Nggak ada yang datang. Sepi-sepi aja. Dipikiri. Apalagi mereka adat. Tetaplah kau sarima tua. Enggak sarima tua kau. Padahal kau udah mau punya cicit, punya nini, punya nono. Tapi kau tetap sarima tua. Ngeri kali hidupnya ya, katanya. Makin sedih dia. Haleluya. Amin. Jangan tegang kita. Santai aja. Ya. Karena tegang bisa tertidur, saudara. Ketegangan, kalau kena arus tegang, nggak bisa bernapas. Jangan ketegangan ya.
bahaya kena arus listrik, langsung hilang napasnya selamanya. Maka jangan tegang dengar firman, lembutkan aja hati kita. Saya percaya Tuhan sedang bicara. Kalau saya bicara, nggak pernah aku bisa membuat orang beriman. Tuhanlah membuat orang beriman. Haleluya. Maka jangan fokus kepada saya, fokus kepada Yesus yang sedang dia pakai mulut bibirku. Kalau sakit pun dagingmu mendengar firman ini, gak apa-apa. Karena Tuhan yang bicara kok. Pendeta itu kan hanya alatnya. Kalau saya menjadi alatnya, maka firman yang keluar itu juga memberkati saya, itu juga menegur saya, itu juga memulihkan saya. Haleluya. Tepuk tangan dulu, 3 kali saya lihat dari sini. Ya. Kalau kekasih datang, stres atau sukacita? Kekasih, kita udah 5 tahun, ya hari bertambah hari jalin komunikasi yang baik. Ya, sebelum tidur video call dulu, senyum dari sana, senyum di sini. Yeah. Enak ya? Baru oke dah, tidur, nyenyak. Amin. Video callan. Kalau skate gak sempat video call, gak sempat teleponan. Sibuk aku, sibuk. Banyak kerjaan, banyak masalah. Tapi kalau kita sudah cinta, ya, selalu ada komunikasi yang baik. Ya. Bisa sepanjang malam gak tidur, terus ngobrol, ketawa-ketawa ya. Maka ketawalah, sukacitalah mendengar firman. Haleluya. Jangan tegang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis maunya tegang sampai hilang napas kita. Maka hidup ini jangan tegang. Haleluya. Jangan tegang. Orang gembira gak tegang, orang mati tegang. Makanya saya heran, cakap dia sama orang tenda, Mae, kau dengar nih aku, Mae, dengarlah ke dulu aku, Mae. Ini ngomongin sen kelainan ini, mana bisa bicara orang mati itu, udah tegang kok. Waktu hidup nggak pernah komunikasi, udah mati. Baik kali kau mak, mana kau aduh, mana kali kau baik kali kau katanya. Waktu hidup nggak pernah dibilang baik. Kalau aku nggak anakmu, yang itulah anakmu, saya nggak anakmu. Itu kata-kata itu yang keluar. Di sini nggak ada lah ya, ada. Saudara yang tahu, ya. Karena kami tuduh bersaudara, agak lain saya, perhatian ibu saya. Kalau motong ayam, pahatnya yang panjang itu, bikin dulu itu, baru ditanamkan dengan nasi, baru dibikin lagi daging di atasnya. Saudara aku yang nanam, macam mana makan ini aku? Dilihatlah nanti, pura-pura laku ke dapur. Ya, tak ambil apalah. Disitulah kuhujud. Tahu dihujud? Langsung cepat-cepatnya saya kunyah, saya makan. Baru datang ke rumah, nggak kelihatan san. Kalau kelihatan, inilah inung katanya pilih kasih. Karena dia laki-laki besar, luar biasa sama kami cekernya. Sama bang itu, ya banyak daging paha ayam. Ya, cobalah setiap makan kita, kalau nggak sayap ceker dikasih sama kita, secara manusia tersinggung. Saya pernah gitu.
ya, di rumah keluarga. Saya lihat kalau ada pertengahan, kalau nggak ceker, ya, sayap. Kuliahlah kanan kiriku, nggak ada ceker. Hanya sama saya ceker. Kalau nggak ceker sayap. Aduh, di hati sebenarnya nggak benar orang ini. Ya. Kawan sapar punguan itu dianggap saudaranya, saya enggak. Ya. Karena saya belum kenal Tuhan waktu itu. Kalau sekarang diperhadapkan, saya enggak kurang sukacita saya. Amin. Dulu saya sepertinya saya enggak masuk hitungan. Maka kalau orang tua pilih kasih, jangan tersinggung anak muda. Sukacita aja, kita kan anak Tuhan. Haleluya. Maka saudara, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang mati, tulangnya pasti kering. Iya kan? Daging akan berpisah dari tulangnya. Maka sebelum kepada tulang yang kering, mulai dilanda segala penyakit. Mati. Kering benaran. Ya. Makanya saudara, kalaupun sakitmu sudah bertahun-tahun sembuh, nggak usah dipengaruhi itu. Penyakitku kok sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jangan ragukan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya, bilurnya menyembuhkan kita, darahnya mengampuni kita dan menyembuhkan kita. Tuhan, karuniakanlah iman kepadaku. Aku tidak lihat diriku. Aku siang malam, hari ke hari, aku melihat kepada Yesus. Amin. Yesaya 53. Apa katanya di sana? Itu Yesus kita, jangan ragu ya. Iya. Yesaya 53. Yesaya 53 ya. Kita lihat. Iya. 53. Silakan Pak. Ya. Yesaya 53 ayat 1 mulai. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Iya. Lanjut. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Iya. Kitab Yesaya ini nubuatan tentang Yesus disalib. Ya. Sebaik dua, sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Itu Yesus maksudnya. Padahal dia sempurna. Dia Tuhan yang ilahi. Dia manusia ilahi. Hanya dialah satu-satunya manusia ilahi. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3 Pak. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Iya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Iya, itu nubuatan kepada Yesus dihina dan dihindari orang. Apakah orang-orang sekelilingmu, saudaramu, menghindarimu,
tidak membutuhkan kehadiranmu, ya nggak apa-apa, tetap sukacita aja. Yesus saja Tuhan yang ilahi, manusia ilahi, dihindari orang kok. Ya. Kalau saudara menolak saudara, nggak apa-apa, tetap gembira karena Tuhan. Ya. Seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus manusia ilahi, Tuhan yang ilahi, tapi dia menderita kesakitan. Tidak seberapa penyakitmu itu dibanding dengan penderitaan Yesus. Ia sangat dihina. Kalau kita dihina, biasalah. Kita ini orang berdosa kok. Enggak ada. Kita tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Semua kita sudah berbuat dosa. Jangan kau dihina, tetap bergembira ya. Amin. Apalagi kalau suami menghina. Bapak, aku belum pernah dihina. Ibuku aja melahirkan, tidak aku dihina. Ini laki-laki yang satu ini. Kalaupun suami menghina, ya udah, tetap gembira karena Tuhan. Dia kan manusia, bisa diperalat setan kalau nggak sadar dia. Kau diperalat setan, bukan lagi papi, bukan lagi papa. Kau sedang dipakai iblis, neraka tempatmu. Kata-kata itu membuat kita bersorak. Hati-hati, jaga mulut, jaga lidah, jaga bibir. Itu satu paket. Kalau kita ngomong, nggak bisa pakai telinga. Telinga berfungsi mendengar, tapi untuk berbicara tidak bisa hanya lidah, harus ada bibir, harus ada mulut. Nggak berfungsi satu paket. Mulut, lidah, bibir satu paket. Jangan dipisah. Bibir saja. Bisa ngomong hanya bibir ini? Nggak bisa. Atau bisa lima? Nggak bisa. Tutup mulut begini, buka mulut. Itu saudara. Itu nggak bisa dipisahkan. Satu paket. Mulut, bibir, dan lidah. Amsal 18. Tolong dibacain itu, bukan bala dulu. Di mana tertulis itu? Amsal 18. Baca dulu. Atau Pak Abi sudah dapat? Silakan Pak. Amsal 18 ayat 21. Mulai 20 Pak. Mulai ayat di situ mulai bibir 20. Iya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat 20 dulu naik. Ya. Kita perhatikan 20. Ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Kalau nggak masuk nasi ke mulut, hanya kena biru. Udah kenyang aku. Ada kenyang, hanya enak nasi, enak bebekan. Tetap lapar di sini. Ini suatu paket. Mulut, lidah, bibir. Dikatakan, saudara, semoga saya tidak lama menampakkan firman ini. Amin. Roh saya berkobar. Nanti kalau lama saya berkhotbah, ini pedih tahu. 3 kilometer khotbah nih. Mulai Merdal Pati itu, udah 2 jam itu. 7 kilometer Medan Sambu. Ya. Medan Sambu jalan kaki nggak sampai 2 jam. Saudara. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
mulut berfungsi, bibir yang tebal, yang tipis berfungsi, lidah yang panjang, pendek, sedang berfungsi. Haleluya. Jangan tersakit hati. Si gejek lilo doho katanya, panjang kali lidahmu 50 cm. Enggak tersinggung lah. Pastikan lidahmu tidak 50 cm. Jangan terus nggak bisa tidur satu malam. Hidup masih gejeng lidah, dibilang kau panjang lidahku. Yang setengah meter dari lidahku. Nggak bisa tidur. Nggak usah terpengaruh. Kalau dikatakan kau panjang lidah, apalagi kau tidak berlidah, lebih sakit hati lagi. Nggak bisa merasakan apa kalau nggak ada lidah kita. Ya, itu. Ayat 20, ayat 21. Iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Secara lahiriah, bibir, mulut, lidah satu paket. Kalau mau kenyang, ya, secara lahiriah pakailah bibir, mulut, dan lidah. Kita baru kenyang. Aku kalau makan bibirku aja, mulutku nggak aku gunakan, lidahku kurus krempeng nanti, sakit-sakitan itu. Nggak ada mau sehat. Memang baru 2 bulan aku nggak makan, ya maklumlah kurus krempeng. Karena yang menikmati makanan ini bibirku. 3 satu paket untuk menikmati makanan masuk ke dalam tubuh kita. Secara rohani, fungsikan lidahmu, bibirmu, dan mulutmu. Dan mulutku. Makanya berani sepenuh hati. Jangan seperempat hati. Nggak kedengaran suaraku. Menyenangkan Tuhan seperti itu. Fungsikan mulut, fungsikan lidah, fungsikan bibir untuk memuliakan Tuhan. Fungsikan tubuhmu, jangan kaku. Yang pasti kaku, orang mati pasti kaku. Enggak perlu diragukan, orang mati pasti tubuhnya kaku. Dah, nggak bisa bilang gitu. Halo, nggak bisa gitu saudara. Nggak bisa orang mati, orang hidup katanya. Orang mati nggak bisa cipiko. Ada tiko tadi kan, sayang kok, cinta kok. Nggak bisa. Kalau kayak gitu bisa bilang sayang kok, cinta kok, bisa. Cipika, cipiko, bisa. Jangan tegang, lihat sini. Jangan lihat HP. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan kepada saya. Saya gak capek ini, saudara udah capek. Ada yang capek ini mendengar firman. Nggak jangan macam tadi pediton. Di sana, semoga di sini gal. Di mana-mana itu. Gak suka dengar firman. Itu aja, itu aja. Caca. Saya harap di sini enggak ada. Saudara, maka secara jasmani gunakanlah tubuh, gunakan lidah, mulut, dan bibir secara rohani. Saudara, kalaupun kata fungsikan mulut kita, tapi kalau hatimu tidak, kalau perut tidak menerima makanan, walaupun dikunyah, walaupun enak makan, disisipin lidah enak. Tapi begitu dikunyah, buat keluar semua. Bahkan sudah dikunyah,
siap makan, muntah semua. Nggak sehat ini. Periksalah perutmu, berarti tidak sehat, ada penyakit. Periksalah hatimu, kenapa mulutnya memuliakan Tuhan, hatinya menghina Tuhan, hatinya tidak beres. Kalau kata-katanya bagus sekali, laut, paten berkata-kata, teratur kata-katanya sampai akhir, bisa bikin orang menangis, bisa bikin orang tertawa, hahaha. Maka hatimu, orang Farisi hatinya tidak beres, ya. Menjadi mulutnya pun tidak beres. Kalau hatinya beres, mulutnya jadi berkat. Katakan amin. Ya. Haleluya. Yang pertama saudara, supaya benar-benar kita orang dibenarkan, dipilih Allah, pastikan kita menyadari sebagai orang yang belum sempurna. Sadarlah, saya sampai hari ini belum sadar saya belum sempurna, maka tidak saya hakimi siapapun. Kalaupun saya lihat agak lain, jangan selembar di mata orang itu aja yang seperti jelek kali, tapi balok di mata saya tidak pernah kulihat. Aku bangga siapa seperti saya. Saya setia berdoa 2 jam, 3 jam sekali berdoa. Kalau 3 jam 3 sesi aku 1 hari berdoa, berarti 9 jam saya berdoa. Belum tentu ada di gereja malu seperti saya 9 jam. Mulai membanggakan diri, hatinya nggak beres. Ya. Hanya melihat kelemahan, melihat kekurangan orang, tapi dia merasa saleh, merasa soleh. Siapa seperti saya? Sit yang ngasih perpuluhan, nggak pernah absen, apalagi nggak seperpuluhan. Udah setia pun nggak berkenan sama Tuhan. Karena apa? Hatinya nggak beres. Haleluya. Makanya pastikan, sadarlah kita. Kalau kita sadar, tidak mau menghakimi siapa manusia ini, udahlah didoakan aja. Selamatkan dia Tuhan, tolong dia Tuhan, ubahkan hidupnya Tuhan. Kalau kita menghakimi, kita lah yang paling hancur, kita lah yang paling rusak di kolong langit ini. Doakan aja. Ayat 3 baca sekali lagi. Pemungut cukai itu menyadari dia sebagai orang yang belum sempurna. Ayat 13. Lukas 18 ayat 13. Iya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ada kepedean yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan. Kepedean, merasa paling kudus, merasa paling rohani, merasa segalanya. Siapa seperti saya? Haha. Kepedean. Itulah Farisi. Tapi pemungut cukai, dia sadar, saya belum sempurna. Mataku sekali-kali bisa mata keranjang, sekali-sekali mata kuali. Kalau mata kuali, ya aman lah kan? Kalau mata keranjang aman? Enggak aman, saudara. Matanya kadang-kadang mata duitan.
kadang-kadang enggak. Rohani kali. Itu yang pertama, menyadari kita belum sempurna. Yang kedua, kita membutuhkan belas kasihan Allah. Ayat 13 sekali lagi, Pak. Ayat 13, Lukas 18. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Butuh belas kasihan Allah. Kenapa? Dia merasa orang berdosa. Jangan katakan setelah bertobat saya terima Yesus, saya tidak pernah berbuat dosa. Udah 30 tahun, 40 tahun saya menerima Yesus, saya tidak pernah berbuat dosa. Ada yang berani berkata, setelah terima Yesus kan masuk ke halaman berkenan. Sejak kapan kita berkenan? Sejak kita terima Yesus, percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Walaupun sudah kita terima Yesus, sekali-sekali mata keranjang juga dosa lagi, minta ampun lagi. Sekali-sekali mata duitannya, minta ampun lagi sama Tuhan. Haleluya. Minta ampun, tapi Tuhan baik. Sebelum kita terima Yesus, dosa kita kamu pelase bertimbun-timbun. Tapi sejak kita terima Yesus, dosa yang bertimbun-timbun sudah selesai, sudah ditanggung dengan harga lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tapi berbuat dosa lagi, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saya sadar belum sempurna. Inilah aku Tuhan berdosa. Udah lama mataku gak mata duitan, tapi kali ini mataku berubah menjadi mata duitan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Selesai. Maka saudara, kalau merasa diri nggak berdosa lagi, itulah ahli Taurat. Itulah orang Farisi. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Jadilah pemungut cukai. Menyadari, yang pertama dari masih orang belum sempurna. Yang kedua, membutuhkan belas kasihan Allah, karena kita adalah sesungguhnya dulunya orang berdosa, tapi karena darahnya dosa kita diampuni. Amin. Untuk firman kita berdiri. Selalu baik dan teramat baik. Katakan, bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Dengan iman kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat.
sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja mempelai pria surga yang kami nantikan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih sudah beribadah di tempat ini. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntutlah langkahku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak ke sana. Haleluya, glory bagi-Mu. Oh, haleluya.
sayangku, Yesus cintaku, Yesus cintaku. Cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus cintaku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus. Haleluya, suara Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, suara Hosana. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Say one more last time. Terpujilah namamu. Yuk semua tim tamborin, sama-sama ke depan untuk kita doa penutup bersama.